Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4 yang hebat. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dan belajar bersama Bu Kurnia Santi Cahyaningrum. Mari belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam KD 3.5, mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan belajar tentang upaya pelestarian sumber daya energi. Manusia memerlukan sumber energi dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Agar energi yang tersedia dapat digunakan untuk waktu yang lama, maka sangat penting untuk menghemat energi. Penghematan energi tidak hanya pada energi listrik. Berbagai jenis energi yang kamu gunakan harus dihemat juga. Penghematan energi. Berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi antara lain 1. Menggunakan energi lebih sedikit. Contohnya, menggunakan fasilitas transportasi umum. Tujuannya agar menghemat bahan bakar, mengurangi kemacetan, dan mengurangi polusi. Jika lokasi yang dituju dekat, bisa menggunakan sepeda. Menggunakan air secukupnya, memadamkan peralatan listrik saat tidak digunakan, mendesain rumah dengan ventilasi dan penerangan alami sehingga mengurangi penggunaan AC dan lampu di siang hari, dan lain sebagainya. 2. Menggunakan energi lebih efisien. Contohnya, menggunakan lampu hemat energi, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang energi alternatif. Sumber energi utama bagi manusia saat ini berasal dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil termasuk salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, perlu diusahakan mengembangkan sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah semua energi yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar yang berasal dari fosil atau hidrokarbon. Tujuan penggunaan energi alternatif antara lain untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil seperti minyak bumi dan mengurangi pencemaran lingkungan. Keuntungan sumber energi alternatif adalah 1. Sumber energi alternatif dapat terus-menerus digunakan karena tidak akan habis. 2. Energi yang dihasilkan sangat besar, seperti energi panas dan cahaya yang terkandung dalam matahari. 3. Energi alternatif tidak mencemari lingkungan karena tidak menghasilkan zat buangan ke lingkungan. Namun, penggunaan energi alternatif memiliki kekurangan, antara lain 1. Dibutuhkan biaya yang besar untuk dapat memanfaatkan energi alternatif. 2. Dibutuhkan teknologi tinggi untuk mengubah energi alternatif menjadi bentuk energi yang dapat digunakan. 3. Persediaan energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Kali ini kita akan membahas sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi radiasi sinar matahari dapat diubah menjadi energi kalor. Manfaat energi kalor antara lain 1. Bagi manusia, mengeringkan pakaian, mengeringkan hasil panen, membuat garam, dan lain sebagainya. 2. Bagi tumbuhan, membantu proses fotosintesis. 3. Bagi hewan, membantu pertumbuhan dan perkembangan. Energi radiasi sinar matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Panel surya biasanya dipasang di atap-atap bangunan. Panel surya juga dipasang di tiang lampu rambu lalu lintas, tiang lampu penerangan jalan, dan tiang pemancar.
Berikutnya adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini, energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Berikutnya adalah air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak atau biasa dikenal dengan energi kinetik. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir, seperti air terjun yang deras. Energi gerak dari air terjun tersebut digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Selanjutnya, sumber energi alternatif berupa panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang terbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik. Ini juga menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi di saat ini. Berikutnya, gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Prinsip kerjanya dengan mengumpulkan energi dari gelombang air laut untuk memutar turbin pada generator. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Dan sumber energi yang terakhir yang dapat digunakan menjadi sumber energi alternatif yaitu energi biomasa atau bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari bahan organik makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Berikut ini merupakan contoh sumber energi biomasa atau bahan bakar bio. 1. Biodiesel merupakan bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. 2. Bioetanol merupakan bahan bakar bio yang berasal dari singkong, ubi, jagung, dan sagu. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. 3. Biogas merupakan bahan bakar bio yang berasal dari kotoran hewan. Kotoran hewan yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan dihasilkan gas metana yang digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Penggunaan energi alternatif merupakan satu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan sekaligus untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Namun, kesadaran untuk melakukan usaha-usaha pelestarian lingkungan tersebut tidak sepenuhnya disadari dan dilakukan oleh masyarakat. Bahkan, ada sebagian masyarakat yang berperilaku tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Upaya pelestarian dapat dilakukan dengan menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Dengan demikian, ketersediaan sumber energi alternatif akan terjamin sepanjang waktu. Cara melestarikan lingkungan. Melestarikan lingkungan merupakan hal yang wajib dilakukan agar sumber daya alam kita tetap lestari. Kita harus melakukan usaha-usaha sebagai berikut. 1.
penghematan bahan bakar dan listrik. 2. Penggunaan energi alternatif, misalnya energi matahari, energi air, dan lain-lain. 3. Penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau reboisasi. 4. Melakukan pembibitan jenis tanaman unggul. 5. Melakukan daur ulang bahan bekas. 6. Tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan, baik sungai, danau, maupun laut. 7. Tidak menebang hutan secara sembarangan. Kita harus melakukan tebang pilih. Artinya, hanya menebang pohon-pohon yang sudah berusia tua dan setelah menebang, mau menanam dan menggantikan dengan pohon yang lebih muda. 8. Tidak menangkap ikan dengan menggunakan racun, listrik, dan bahan peledak. Alhamdulillah, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih and happy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.